Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Mister. Kembali kita masuk dalam pembelajaran agama Kristen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bab 6, yaitu Yesus Teladanku, Mister mau mereview ulang ya, atau melanjutkan materi yang kemarin dulu, yaitu mengenai Roh Kudus menopang hidup orang beriman. Pada hari ini ya, ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama itu adalah Yesus menjanjikan Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Oke. Roh Kudus. Lalu yang kedua, apa yang kita bahas? Nah, ini yang kedua juga menarik. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Oke. Dan yang terakhir, yang tidak kalah menariknya, kita membahas tentang peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Peran Roh Kudus di dalam gereja, ya, di gereja dan umat. Nah, jadi 3 hal ini yang kita mau bahas, oke? Nah, kali ini yuk kita bahas dulu poin yang pertama. Yesus menjanjikan Roh Kudus, ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali ya Yesus sebelum meninggal ya atau mati di atas kayu salib, sebelum dia bangkit ke surga, Yesus menjanjikan mengenai seorang penghibur, ya. Nah, kita bisa melihatnya di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yuk kita buka dulu sama-sama Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Mister akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan datang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, ini adalah kata-kata Yesus ya untuk murid-muridnya. Dikatakan bahwa ketika Yesus sebelum dia bangkit ke surga, ya, dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia menjadikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dalam hal ini, ya, janji itu tidak hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk kita semua yang percaya kepada Roh Kudus, ya. Jadi Yesus menjanjikan Roh Kudus itu tidak hanya sebuah asumsi, tidak hanya sebuah puitis, ya, kalimat puitis, tidak. Tapi Roh Kudus benar-benar dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang percaya. Buktinya apa, Mister? Ya, buktinya kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul. Ya, nanti kalian bisa membacanya. Di sana ada turunnya Roh Kudus. Yuk kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, pasal yang pertama, dengan perikop Roh Kudus dijanjikan. Nah, di pasalnya yang kedua lebih dijelaskan lagi, ya, nanti kalian bisa membacanya, yaitu dengan perikop Pentakosta. Nah, ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Oke? Kita bisa tahu bahwa Roh Kudus itu bukan sebatas isapan jempol sebelah kanan. Ya, janji Tuhan itu bukan sebatas hoax atau janji manis, ya kan? Enggak, tapi janji Tuhan itu benar-benar terjadi dan diberikan oleh
setiap kita yang percaya, ya. Dalam hal ini adalah Roh Kudus. Jadi Yesus telah menjanjikan Roh Kudus di dalam Alkitab, dan itu juga sudah terjadi, ya. Yang mengalami adalah para rasul, semua orang yang percaya, dan kita pun bersyukur karena Tuhan telah memilih kita dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, nah lanjut poin yang kedua. Oke, nah kalau kita memiliki Roh Kudus, lalu fungsinya apa sih? Apakah hanya sebatas untuk sebatas teman, atau hanya sebatas ya sudahlah, Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terus kita menerima Roh Kudus, sudah begitu aja? Enggak, ya, tidak berhenti di situ. Tetapi kita lanjut poin yang kedua, Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Nah, di sini kita lanjut. Maksudnya adalah Roh Kudus itu pribadi yang menghibur dan menguatkan. Kita buka lagi, kembali lagi di kitab Yohanes, ya. Kita buka lagi di Yohanes pasalnya yang ke-16. Pasal 14. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Oke, di sana dikatakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya. Mister ulangi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Roh Kudus ini bertugas, ya, atau memiliki peran sebagai penghibur dalam hidup kita. Karena Yesus sudah tidak lagi melayani secara fisik, ya, tapi Yesus sudah bangkit naik ke surga. Maka dari itu Tuhan Yesus menjanjikan kita Roh Kudus sebagai penolong, ya, sebagai penghibur, dan juga yang menguatkan kita di dalam Kristus Yesus. Nah, agar iman kita tidak meninggalkan Yesus, atau kita tidak meninggalkan Yesus, ya. Jadi Roh Kudus senantiasa menolong kehidupan kita, menolong, menguatkan, dan juga menghibur. Oke, nah ketika kita sedih, ketika kita mengalami masalah, jangan pertama-tama jangan mengandalkan manusia, ya, tetapi kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Ketika kita sedih, kita galau, ya kan? Nah, mari kita dekat kepada Tuhan. Kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Belum tentu manusia mengerti apa yang kita rasakan. Manusia hanya melihat apa yang dilihat mata. Oke, ketika kita tersenyum, ketika kita it's okay lah, nggak apa-apa, kita di depan semua orang, di depan teman-teman kita terlihat bahagia, padahal di dalam hati punya masalah. Nah, teman-teman kita nggak akan tahu, bahkan orang tua kita pun nggak akan tahu. Yang tahu siapa? Tuhan, ya. Nah, Roh Kudus senantiasa menghibur kita, ya, dengan cara kita membuat sebuah hubungan yang erat kepada Tuhan. Oke, jadi Roh Kudus itu memiliki peran sebagai menguatkan kita dan juga menghibur kita di dalam Tuhan Yesus. Lanjut poin yang ketiga. Nah, di poin yang ketiga, peran Roh Kudus di gereja dan di umat. Ya, ternyata Roh Kudus ini memiliki peran tidak hanya untuk orang percaya, tetapi untuk gereja Tuhan juga. Ya, tidak berhenti sebagai penolong, tidak berhenti sebagai menguatkan manusia, menghibur orang yang percaya, tetapi Roh Kudus juga memiliki peran di dalam gereja, ya. Mister percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu di dalam Tuhan, pasti kita perginya ke gereja. Nah, di dalam gereja, ya, berdirinya sebuah gereja itu pasti ada peran Roh Kudus di dalamnya. Ya, Mister percaya ketika di dalam gereja atau ketika mendirikan sebuah gereja, tanpa ada bantuan dari Roh Kudus, tanpa ada kekuatan di dalam Roh Kudus, pasti gereja itu tidak akan bertahan lama. Begitupun di dalam gereja tersebut, ya, ketika ada banyak jemaat, ada hamba Tuhan di sana, ada majelis, nah otomatis permasalahan pasti terjadi, ya, permasalahan internal, ada konflik-konflik kecil di sana. Nah, di sini peran Roh Kudus sangat penting di dalam gereja, ya. Roh Kudus senantiasa menghibur, senantiasa menguatkan, dan senantiasa membuat kita tetap di dalam Tuhan. Jadi peran Roh Kudus, kalau kemarin Mister sudah menyampaikan mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini juga seringkali terjadi di dalam gereja, ya. Kalau misalkan di dalam gereja karismatik, gereja Pentakosta, ya, itu kita bisa tahu banyak yang berbahasa roh, ya, atau berbahasa lidah, mendapatkan karunia berbahasa roh. Nah, ada juga ketika kita di gereja, lalu di sana ada kesembuhan, ada mujizat, ya. Nah, itu adalah peran dari Roh Kudus. Oke, tanpa peran dari Roh Kudus, gereja tidak akan bertahan lama. Gereja akan cepat terpecah belah, banyak konflik, ya, banyak permasalahan. Tapi oleh karena Roh Kudus, oleh karena Roh Kudus menopang kehidupan kita di dalam bergereja, ya, dan di dalam gereja itu sendiri, maka Roh Kudus membuat gereja itu menjadi baik dan tetap bisa bertahan sampai sekarang. Bayangkan apabila tidak ada peran Roh Kudus dalam gereja, pasti gereja cepat bubar, ya, pasti gereja akan cepat mengalami putus asa, ya, menyerah, begitu. Apalagi dengan pengaruh-pengaruh dari Tuhan. Nah, demikian yang Mister terangkan mengenai materi hari ini, yaitu ada 3 poin. Yesus menjanjikan Roh Kudus, ya, kita tadi tahu bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus di dalam Alkitab, dan itu sudah digenapi juga di dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu pun juga berlaku sampai detik ini. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang menghibur kita. Nah, lalu yang ketiga, peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Roh Kudus menyatukan gereja, menyatukan setiap umat di dalam gereja, dan Roh Kudus yang menolong gereja untuk tetap bisa eksis, ya, untuk tetap bisa ada. Itu adalah Roh Kudus. Peranan dari Roh Kudus itu sangat luar biasa di dalam gereja. Jadi jangan andalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan di setiap kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, dan jangan mengandalkan manusia, ya. Jangan sedikit-sedikit minta tolong kepada teman, minta tolong kepada orang tua. Nggak salah sih, nggak salah. Cuman yang lebih utama, yuk kita tanya dulu kepada Tuhan, yuk kita berdoa dulu kepada Tuhan, kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjanjikan, sudah memberikan kita Roh Kudusnya, ya, untuk kita dikuatkan dan dihiburkan dalam setiap pergumulan hidup kita. Yang memampukan kita dalam melewati masalah itu adalah Tuhan, ya, adalah Roh Kudus dalam peranan hidup kita yang seringkali mendapatkan masalah. Jadi tetap semangat, ya, jangan menyerah, tetap rajin belajar,
Walaupun Mister tahu kalian bosan, kalian jenuh, tetapi yuk kita sama-sama belajar dan saling menguatkan. Karena kita percaya peran Roh Kudus itu ada di dalam Mister dan juga kalian, kita semua. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, yang membuat kami Engkau layakkan. Padahal sejujurnya kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami penuh dengan dosa Tuhan, bahkan kami seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan hati-Mu, oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dan Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk itu semua. Dan juga Tuhan, kami bersyukur atas Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami yang percaya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu senantiasa menopang kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menopang gereja-gereja kami Tuhan, sehingga kami tidak lari, kami tidak menjauh dari Engkau, tetapi melalui Roh Kudus-Mu kami boleh diingatkan, boleh dikuatkan, dan boleh dihiburkan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melakukan pembelajaran pada hari ini, dan juga Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau menolong hamba-Mu, menolong kami semua untuk tetap semangat, untuk tetap memiliki kekuatan untuk tetap bersemangat dalam belajar walaupun secara online dan tidak tatap muka ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh memiliki gairah, passion yang kuat dalam melayani Engkau di dalam setiap bidang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.